Baik, terima kasih, saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Waalaikumsalam. suara saya bisa terdengar dengan jelas ya, mudah-mudahan ya. Eh, Selamat siang atau menjelang sore adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Terima kasih sudah ada forum diskusi seperti ini. Dan memang perlu kita maklumi atau kita pahami bahwa di era pandemi ini begitu banyak tantangan ya yang harus kita hadapi dan harus kita pecahkan sebetulnya, harus kita atasi begitu ya. Tema yang diberikan ke saya mudah-mudahan sedikit banyak saya bisa memberikan sedikit pemikiran atau sumbangsi saran kira-kira bagusnya bagaimana gitu ya. Tapi Ibu Kaprodi atau Ibu Sri nanti terus alumni juga Winda ya, mudah-mudahan bisa lebih banyak menambahkan yang lebih lebih breakthrough gitu. Kalau breakthrough itu terobosan apa yang memang bagus untuk mahasiswa. Judulnya adalah lulus tepat waktu di era COVID-19 sesuai tema, dan saya sudah perkenalkan diri saya tadi. Saya merupakan salah satu di dosen pengampu di Prodi Agribisnis ya. Oke, next. Next slide, mohon maaf. Ya, karena tadi saya sudah sampaikan di perkenalan bahwa saya juga mendapat amanah di penjaminan mutu, dan tupoksi dari penjaminan mutu adalah berkaitan dengan segala kebijakan, segala aturan-aturan, terutama kebijakan baru atau aturan baru yang perlu disinkronkan baik oleh UNMA, fakultas, begitu ya, dengan dikti atau L2 dikti. Sebagai gambaran saja, pendahuluan dari saya bahwa saya perlu menyampaikan beberapa kebijakan dikti atau L2 dikti yang sebetulnya sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan dalam rangka menangani berbagai tantangan di era pandemi ini. Yang pertama, surat himbauan yang pertama itu adalah tentang perpanjangan masa tugas akhir. Ini diperuntukkan untuk yang masuk waktu DO ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman mahasiswa yang sudah semester 14 mungkin ya. Ya, semester 14 ya. Jadi ini mendapat tambahan perpanjangan dari dikti itu 1 semester lagi. Jadi kalau sekarang sudah masuk di semester terakhir, jadi kalau nggak lulus itu mestinya kan di DO. Nah, dengan kebijakan dikti di era pandemi ini diberikan kewenangan lagi 1 semester ya. Jadi jangan patah semangat. Nah, yang sudah menginjak semester 14 mudah-mudahan ada di sini. Kalau yang ada ya, mudah-mudahan sih tidak ada gitu ya. Oke, jadi ada perpanjangan masa tugas akhir. Berikutnya adalah mengurangi tugas-tugas yang terlampau banyak. Jadi himbauan L2 Dikti, Profesor Uman, Pak Kepala L2 Dikti itu menyarankan ke para PTS bahwa dosen-dosen supaya tidak terlalu banyak memberikan tugas-tugas ya. Mengurangi tugas-tugas. Terutama tugas-tugas online mungkin dan karena ternyata budaya dosen kita atau budaya akademik kita kan perlu adaptasi ya. Jadi dosennya juga perlu adaptasi, mahasiswanya apalagi gitu ya. Dosennya adaptasi dari luring ya, luar jaringan, dari metode tatap muka ke metode daring, metode online. Mahasiswanya terlebih lagi. Biasanya kalau yang instan itu pasti akan banyak tugas gitu ya. Dikarenakan memang rumit, dikarenakan metodenya yang baru dan lain-lain. Ada kesulitan di situ. Nah, diharapkan Dikti menyarankan bahwa supaya tidak terjadi hal seperti itu. Ya mudah-mudahan itu sudah terjadi di Faperta. Proporsional saja, kalau memang perlu ada tugas ya tugas, tapi kalau misalkan memang harus kuliah ya kuliah gitu ya.
Itu kebijakan yang kedua. Berikutnya adalah pemberian bantuan atau subsidi bagi mahasiswa. Dikti menyarankan kepada PTS-PTS yang mampu itu untuk memberikan bantuan atau subsidi bagi mahasiswa, dikarenakan diduga ya dengan era pandemi ini kemampuan atau daya ekonomi di tiap keluarga itu menurun. Jika keluarga menurun daya ekonominya, maka kemampuan si mahasiswa juga untuk aktif di perkuliahan, aktif di kegiatan-kegiatan kampus juga berkurang. Oleh karena itu, Dikti menyarankan adanya pemberian bantuan atau subsidi. Bisa saja dalam bentuk cash, bisa dalam bentuk subsidi kuota atau internet ya. Itu kebijakan yang ketiga. Yang keempat, Dikti menyarankan penanganan COVID-19 itu menjadi topik besar penelitian. Jadi kalau dulu mungkin Dikti menyarankan ada grand design topik-topik unggulan gitu ya. Nah sekarang Dikti menyarankan satu topik besar di dalam era pandemi itu adalah tentang segala hal yang terkait dengan COVID-19. Apakah itu misalkan petani dalam menghadapi COVID gitu ya, petani dalam menjaga ketahanan pangan, secara makro ya, silahkan. Ide-ide itu pokoknya yang terkait dengan COVID-19 itu akan lebih baik. Dan dosen-dosen pun sama. Dosen-dosen pun kalau ingin mengadakan penelitian, ini disarankan yang berkaitan dengan COVID-19. Berikutnya, yang terakhir, berkaitan dengan kesulitan-kesulitan di era pandemi tadi. Kita tahu bahwa kita ada PSBB, kita tahu ada physical distancing gitu ya, lockdown dan lain-lain. Kita disarankan untuk menjaga jarak, kita disarankan untuk stay at home, kita disarankan untuk tidak kumpul-kumpul begitu ya selama terutama 3 bulan terakhir kemarin. Nah, Dikti menyarankan studi literatur itu bisa menjadi alternatif bentuk penyelesaian tugas akhir. Jadi kalau nanti kita akan bahas studi literatur itu apa, gitu, ya. Jadi kalau dulu kita hanya tahunya praktek di lapangan, penelitian di lapangan, nah ini ada studi literatur. Oke. Yang ini beberapa kebijakan, beberapa aturan atau himbauan dari Dikti yang dikeluarkan selama era pandemi ini. Oke, next slide. Ya, nah tadi saya sudah menyatakan bahwa sedikit kita akan menyinggung tentang studi literatur. Dan kebetulan juga saya diminta tentang metode penelitian di sini. Jadi studi literatur itu kalau berdasarkan istilahnya, pengertian definisi harfiahnya itu adalah penelitian yang didasarkan atas karya tulis, baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Ini menurut Embun tahun 2012 ya. Intinya studi literatur itu yang pertama tidak harus turun ke lapangan. Yang kedua, data yang diambil adalah data sekunder atau kepustakaan. Berikutnya, penelusuran pustaka tidak hanya untuk mendapatkan referensi, tetapi juga data penelitian. Oke. Jadi, ini berapa ya? Terus next-nya, langkah-langkah metode ilmiah tetap dilakukan. Oke. Jadi, jangan-jangan kita karena studi kepustakaan, metode ilmiahnya diabaikan. Perumusan masalah tetap dilakukan, landasan teoritis tetap diambil, metode dan analisis data tetap kita harus cantumkan ya, dan kita lakukan, dan jelas pembahasan dan kesimpulan. Oke. Sumber data ini sumber dari lembaga resmi atau bisa juga laporan atau kesimpulan seminar, catatan diskusi, tulisan resmi terbitan pemerintah atau lembaga baik dalam bentuk buku atau digital. Oke. Sepintas saya ulangi dari atas bahwa pertama tidak harus turun ke lapangan, ya. Jadi Anda datangnya ke perpustakaan, oke, atau datang ke dunia maya. Karena sekarang data-data juga tersedia di dunia maya. Ya. Misalkan Anda mau meneliti tentang
kajian potensi penerimaan PDRB hijau gitu ya. Kajian PDRB hijau. PDRB hijau itu PDRB pendapatan daerah yang didasarkan atas penerimaan sektor-sektor yang berkaitan dengan pertanian. Itu PDRB hijau namanya. Nah, itu kaitannya dengan data. Datanya kita bisa ambil dari BPS. Kita bisa ambil dari dinas-dinas terkait, misalkan Dinas Pertanian, ya, atau Bapeda, begitu ya. Atau kalau di pusat itu dari Bappenas. Itu artinya ya, studi kepustakaan, tidak harus turun ke lapangan. Ya, data yang diambil data sekunder tadi ya. Jadi data-data hasil penelitian orang lain juga boleh. Atau hasil penelitian lembaga lain. Ya. Penelusuran pustaka tidak hanya untuk mendapatkan referensi. Ya, kalau kemarin-kemarin ada di mahasiswa hanya datang ke perpustakaan itu untuk menggali teori-teori begitu kan? Teori-teori, teori si A, teori si B, teori si C, terus itu dikumpulkan menjadi novelty research, menjadi hasil-hasil penelitian terdahulu gitu ya. Nah sekarang tidak lagi, tidak hanya itu gitu ya. Jadi kalau di studi literatur Anda meneliti teoritis juga, Anda juga mengambil datanya. Jadi kira-kira data-data yang bisa diambil untuk menjadi data skripsi Anda itu silakan ya. Tadi saya katakan data BPS, data dinas-dinas terkait, data dari LSM misalkan, itu boleh. Ya. Jadi, nah itu di bawah juga saya tulis sumber datanya, ya, sumber dari lembaga resmi, laporan seminar, itu juga boleh. Jadi kalau misalkan ada webinar tentang apa itu kebijakan perdagangan nasional, nah itu kan ada data dari WTO, data dari Dinas Perdagangan, Departemen Perdagangan gitu ya, itu bisa diambil. Silahkan gitu ya. Bisa time series gitu ya. Time series itu bisa dari tahun ke tahun, kita bisa, sehingga kita bisa proyeksikan untuk 2 atau 3 tahun ke depan. Itu sekilas untuk studi literatur ya. Mudah-mudahan nanti di sesi diskusi akan lebih banyak. Oke, next. Ya, kalau tadi studi literatur, bagaimana dengan penelitian laboratorium atau lapangan? Nah, teman-teman di agrotek kan pasti bilang, oh kalau kita agrotek pasti ke lapangan lah, gitu ya. Nah, kemarin saya juga berdiskusi dengan beberapa mahasiswa, memang ini ada kendala. Misalkan saja untuk laboratorium tanah, gitu ya. Laboratorium tanah di kita juga sebetulnya memang dulu sih pernah ada alatnya, tapi saya nggak tahu sekarang. Sehingga kita mencoba ke lembaga lain ya, misalkan ke Unpad, ke IPB. Yang jadi permasalahannya di Unpad juga tutup, ya, IPB juga tutup, malah di IPB kan zona merah sana ya. Jadi itu yang jadi kendala. Nah, mudah-mudahan dengan masa new normal ini atau adaptasi kebiasaan baru ini memberikan harapan ya. Yang tadinya zona merah menjadi zona hijau, zona kuning gitu ya. Kuning, biru, biru, hijau. Jadi mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan sudah pada dibuka lagi sehingga teman-teman di agrotek bisa melanjutkan. Tetapi saya pernah berbicara juga dengan dosen di agroteknologi bahwa mungkin itu analisis lab untuk tanah itu bisa diakhirkan, gitu ya. Jadi kita lakukan dulu saja penelitian ini, kita lakukan, kita berbagi data kita bisa ambil, di akhir tinggal disesuaikan dengan hasil labnya. Jadi tinggal mungkin kalau yang tidak sesuai dibuang gitu ya, yang sesuainya bisa diambil gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi tidak mengurangi terlalu lama penelitian yang tadinya mestinya 6 bulan sudah selesai, ini malah 8 bulan sampai 9 bulan. Jadi lakukan saja dulu, nanti di akhir tinggal disinkronkan dengan hasil lab tanah. Nah, untuk teman-teman baik di agri maupun agro ataupun peternakan, penelitian harus fokus dan terjadwal. Termasuk di sini itu adalah mengikuti apa yang disarankan oleh pembimbing. Sebagian besar yang gagal tepat waktu itu adalah yang tidak mengikuti saran atau masukan dari pembimbing. Pembimbingnya minta ketemu ya,
minggu depan, datangnya bulan depan. Ya. Pembimbingnya minta 2 minggu lagi ya ketemu, ini 2 bulan lagi baru datang. Itu yang membuat Anda tidak fokus. Ya. Yang saya alami sendiri di S1, S2, maupun di S3, mengapa bisa tepat waktu, itu karena ya saya mengikuti pembimbing. Saya mengikuti pembimbing dan apa, susah maupun mudah, apa yang disampaikan oleh pembimbing ikuti. Kalau mudah laksanakan, kalau susah itu dikonsultasikan lagi, gitu ya, dikonsultasikan lagi. Jadi sebetulnya pembimbing itu akan sangat terbuka ya untuk bisa memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Berikutnya adalah disiplin terhadap diri sendiri. Jadi kalau teman-teman di agrotek mestinya jauh lebih disiplin nih, ya. Walaupun agri juga harus, peternakan juga harus, tapi teman-teman di agrotek itu kan biasa untuk membuat jurnal harian. Kalau di kebun gitu kan jurnal harian atau jurnal mingguan gitu kan, mau ngasih pupuk, mau ngasih ini, kita terjadwal terus. Kalau kita terjadwal seperti itu, mau nggak mau penelitian akan selesai. Itu untuk yang teknisnya. Nah, paling yang akan menjadi kendala adalah kendala non teknis, gitu. Kendala non teknis ini bisa banyak, gitu ya, bisa keluarga, bisa teman dan lain-lain. Berikutnya adalah selalu berpikiran positif dan mempunyai lingkungan yang positif. Sangat penting dukungan dari teman, dukungan dari orang tua, dukungan dari lembaga, udah pasti. Jadi bangun energi positif di sekeliling Anda. Oke, next. Ya, bagian terakhir dari saya, mudah-mudahan tidak kepanjangan. Ya. Strategi menyelesaikan skripsi di era study from home. Ya. Tadi sekilas sudah saya katakan bahwa buat jadwal. Bisa juga terapkan metode stick and carrot atau reward and punishment. Yang agri juga begitu, yang peternakan juga begitu. Bikin jadwal aja. Di minggu ini saya harus selesai konsultasi topik, gitu ya. Di minggu berikutnya saya harus selesai di pendahuluan. Minggu berikutnya saya harus selesai di tinjauan pustaka atau novelty riset dan seterusnya dan seterusnya. Itu jadwal. Nah, bisa juga menerapkan metode reward and punishment terhadap diri sendiri. Kita sudah membuat jadwal itu. Kalau jadwal itu tidak bisa kita lakukan, ya, dengan satu dan lain hal, kita mempanis diri sendiri, silahkan. Menghukum diri sendiri. Bentuk hukumannya bisa misalkan dengan push up, gitu, buat yang laki-laki, gitu ya. Atau yang perempuan kalau hukumannya masak seharian, gitu ya. Atau bisa juga kalau kita mampu menyelesaikan semua jadwal itu, kita bentuk reward buat diri sendiri juga. Kesukaannya kita bakso misalkan. Oh, saya jadwal ini selesaikan semua, ya udahlah. Kita pesan bakso dengan Grab gitu kan, atau nonton bioskop, ya, dan lain-lain yang bisa kita lakukan sesuai apa yang kita sukai. Berikutnya, bangun dan tidur seperti biasa. Usahakan tidur yang berkualitas. Ini yang paling susah buat anak-anak mahasiswa. Saya pernah ngalamin ya, sama ya. Bangun, tidur biasa gitu, tidur yang berkualitas gitu kan, itu kan susah banget. Kalau di kosan kan, paling sore mungkin jam 11 malam baru tidur kan. Main gitar lah, ngobrol, ngopi kan begitu ya. Susah untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Nah, di era pandemi ini, di era SFH ini, bagi Anda yang di tingkat-tingkat akhir, Anda harus sudah bisa mengubah kebiasaan itu. Tidur yang berkualitas, ya, jam 9, kalau bagusnya sih jam 9 sudah tidur, jam 3 malam sudah bangun, gitu kan. Syukur-syukur kan yang rajin beribadah ya sholat,
melanjutkan pekerjaannya. Ya. Bangun, itu tadi ya, bangun pagi. Nah, di pagi harinya lakukan sesuai jadwal yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Berikutnya yang bisa kita lakukan itu ya, selanjutnya adalah olahraga dan mandi pagi. Teman-teman mahasiswa ini jangan dianggap sepele ya, olahraga dan mandi pagi. Jaga kesehatan. Olahraga menjadi salah satu opsi untuk menjaga kesehatan di era pandemi. Jadi jangan tidur, stay at home tidur terus kan gitu ya. Bangun baru ada WA masuk, baru ada telepon masuk, baru bangun kan gitu. Jadi mudah-mudahan tidak seperti itu. Bikin jadwal olahraga, mandi pagi, bikin bahwa kita memang beraktivitas seperti biasa. Ya. Itu yang susahnya di situ. Berikutnya adalah mengkhususkan waktu untuk skripsi setiap hari. Misal 3 jam setiap hari. Tadi saya katakan, misalkan di minggu ini kita harus selesai pendahuluan. Ya, kita usahakan tiap hari fokus di pendahuluan. Hari ini kita beberapa paragraf, besok 2 paragraf, besoknya lagi identifikasi masalah, terus gitu ya. Kita harus kejam terhadap diri kita sendiri. Yang kelima, hobi. Melaksanakan hobi ini penting. Bagi yang senang berkebun, silakan berkebun di pekarangan. Bagi yang senang berolahraga, silakan berolahraga. Bagi yang senang selancar di dunia maya, silakan gitu ya. Nonton film, silakan gitu ya. Yang traveling mungkin agak dikurangi dulu. Gitu ya. Nah, ini kaitannya hobi juga dengan yang nomor 6, istirahat di weekend. Jadi kalau tadi kita sudah dari Senin sampai Jumat, misalkan kita menyibukkan diri dengan skripsi, di weekend kita bolehlah untuk beristirahat. Gitu ya. Dan yang terakhir, always pray, selalu berdoa ya. Jadi doa itu bisa mengubah segalanya. Yang Anda melakukan 99% ya, menyelesaikan skripsi, 1%-nya Allah tidak ridho, gagal. Ya. Jadi raih yang 1% itu dengan doa tiap hari. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Oke, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat dan bagi saya ikut mendoakan buat rekan-rekan yang di tugas akhir, mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu, tidak ada hambatan, tidak ada kekurangan-kekurangan ya. Jangan berpikir untuk meraih wisuda kapan. Berpikirlah untuk kapan saya sidang. Ya. Jadi kalau Anda menanyakan ke Prodi, Bu, kapan wisuda? Jangan. Ya. Karena bisa jadi di era pandemi ini nggak ada wisuda. Gitu. Ya. Atau wisuda offline paling gitu ya. Tapi yang paling penting adalah, Bu, kapan saya bisa sidang? Kapan saya bisa sidang? Itu harus dikonsultasikan terus dengan pembimbing ya. Saya pikir itu aja, saudari moderator. Mudah-mudahan di sesi diskusi kita bisa lebih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.